Kalangan kampus tergugah bersuara dengan menyatakan sikap protes atas jalannya tahapan pemilu yang dinilai melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Lalu mengapa sosok Presiden Joko Widodo justru yang mendapat sorotan paling banyak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Antropologi Hukum UI, Sulistiowati Irianto, dan pengamat politik Ali Rifan. Selamat pagi Prof. Sulis, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pertama saya mau ke Prof. Sulis dulu. Sebelum kita membahas lebih detail apa yang kemudian menjadi poin yang ditekankan oleh UI kemarin, saya ingin bertanya Prof. Sulis, kenapa akhirnya UI juga ikut bersuara dan keresahan apa sebenarnya dirasakan oleh teman-teman Sivitas Akademika UI? Terima kasih. Mungkin saya jelaskan dulu latar belakang universitas itu lembaga seperti apa. Universitas itu memiliki fungsi yang khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan, sehingga kami itu tidak bisa disamakan dengan lembaga-lembaga pemerintah, politik, bisnis, itu tidak. Dan dikatakan bahwa universitas itu adalah autonomous institution in the heart of society. Jadi kami itu memang memiliki kekhususan, yaitu harus memiliki otonomi atau kebebasan akademik supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan in the heart of society. Jadi semua yang kami kerjakan melalui kerja-kerja akademik itu ditujukan untuk membuat perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengalami kegentingan terutama seperti saat ini, maka memang sudah kewajiban kami untuk bersuara. Kegentingannya apa yang ingin disuarakan Prof. Sulis? Ya, kami sebagai gerakan moral itu ingin mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu saat ini sedang mengalami backsliding, sedang mengalami penurunan, dan itu sangat membahayakan karena konstitusi UUD 45 itu harus dijaga dan demokrasi adalah pilarnya, dan pilar kedua itu adalah hak asasi manusia. Itu. Baik, Prof. Sulis, yang juga menarik ketika kemarin dibacakan suara dari Sivitas Akademika UI, saya ada kalimat yang cukup menarik karena Prof. Kris Hastuti itu menekankan soal keprihatinan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi negeri, dan juga ada kalimat kami kehilangan kemudi akibat kecurangan. Kenapa kemudian poin ini yang digarisbawahi? Sebagaimana kita lihat ya, sejak pemerintahan babak kedua ini ada situasi di mana kekuasaan itu didefinisikan melalui perumusan hukum. Jadi hukum itu dirumuskan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, dimulai dari revisi Undang-Undang KPK. Dan waktu itu kami tuh turun ke jalan juga. Saya turun ke jalan untuk mengatakan jangan revisi, karena KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik pada waktu itu. Tapi kemudian malah lahir berbagai macam undang-undang yang sangat kontroversial dan didemo oleh banyak mahasiswa, seperti undang-undang Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Lalu terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu kan menunjukkan bahwa memang kita sekarang sudah jadi negara kekuasaan. Oleh karena itu kami harus bersuara. Baik, artinya kecurangan tidak hanya jelang pemilu, tapi pada masa jabatan pemerintah saat ini juga terjadi banyak praktik kecurangan begitu. Sebelum saya ke Pak Ali, kita juga akan bersama-sama melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menanggapi terkait dengan sejumlah kampus atau universitas yang juga bersuara terkait dengan penyimpangan demokrasi berikut ini. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, kita langsung menanggapi, katanya itu adalah hak berdemokrasi. Kalau Anda melihat respon Presiden seperti ini, apakah ini respon yang sesuai dengan harapan? Baik Mas Jason, jadi pertama saya ingin meng-highlight dulu gelombang petisi dari kampus ini, dari Sivitas Akademika ini. Kalau saya catat ini Mas, sudah ada sekitar 7 kampus ya, meliputi UGM, kemudian ada UII, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Andalas, ada juga dari Ternate,
ada juga dari Makassar, dan yang terakhir dari Unpad. Jadi kalau sudah 7 kampus bersuara menyuarakan petisi moral, dan kalau kita cek kampusnya ini bukan kampus kaleng-kaleng, dan dari barat sampai ke timur ya, ini sudah representasi Indonesia. Jadi situasinya berarti ada situasi yang genting. Itu pertama. Yang kedua, kendati ya, saya meyakini bahwa seruan moralnya adalah seruan murni Sivitas Akademika, tidak ada tendensi apapun. Tetapi karena ini seruan yang dimunculkan di injury time menjelang pencoblosan 14 Februari, kalau dihitung hari ini kurang 10 hari lagi, maka ini pasti punya efek resonansi politik. Nah, efek resonansi politik ini nanti kalau kemudian Presiden Jokowi tidak merespon dengan baik ya, tidak kemudian mengajak dialog para Sivitas Akademika, ini bisa berakibat pada turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi, termasuk approval rating yang sekarang ber 80% sudah turun. Kalau gelombang ini kemudian Presiden Jokowi terlihat cuek ya, responnya hanya demikian, tidak kemudian mengajak para Sivitas Akademika berdialog, kemudian memberikan pernyataan yang resmi, punya komitmen bahwa 14 Februari Presiden harus netral, Presiden tidak menggunakan instrumen negara, Presiden tidak menggunakan aparat untuk menekan pemilih, Presiden tidak menggunakan bansos untuk dipolitisasi, personifikasi dan seterusnya, maka gelombang ini berbahaya karena turunan dari para guru besar ini nanti juga berimplikasi kepada mahasiswa. Ya, kalau kemudian guru besar bersuara, itu semacam legitimasi kepada mahasiswa untuk bergerak. Kalau kemudian Presiden respon ini biasa-biasa saja, ini punya efek ketidakstabilan politik. Nah, ada efek silakannya adalah politik kalau melihat respon dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi begini, ada 2 poin yang sudah saya tangkap. Yang pertama adalah respon Presiden Joko Widodo yang Anda katakan ini biasa saja dan terkesan cuek. Dan kemudian ada injury time, H-10 begitu sebelum pencoblosan. Kalau memang ini kampus-kampus bersuara dan mungkin masih ada kampus-kampus lain yang akan bersuara, sesignifikan apa efeknya? Ya, politik adalah soal persepsi publik, Mas Jensen. Jadi siapa memenangkan persepsi publik, dialah pemenangnya. Kalau persepsi publik hari ini soal legitimasi presiden itu rendah, nah ini berbahaya kemudian pada pasangan 02. Kalau kita lihat implikasinya ya, karena kalau lihat struktur suara 02 itu sebagian besar adalah pendukung Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu mengalami penurunan soal akseptabilitas, kemudian approval rating turun, itu sedikit banyak akan punya implikasi elektoral terhadap pasangan 02. Baik. Karena kalau hari ini kan orang semua tahu bahwa Pak Jokowi itu orientasi politiknya itu adalah 02, kan begitu. Oke, sebelum membahas kemudian lebih detail. Yang menarik lagi, Mas, jadi ini juga kalau saya catat ya, ini akan berimplikasi pada makin terjungkalnya indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita akan mengalami turbulensi. Padahal data-data The Economics misalnya dari mulai tahun 2001 dan tahun 2002 itu mengalami stagnasi indeks demokrasi kita. Bahkan kalau kita bicara variabel-variabel indeks demokrasi ya, kan ada 5 penilaian indeks demokrasi itu. Pertama adalah proses election ya, proses kontestasi, kemudian yang kedua soal pluralism, yang ketiga adalah partisipasi politik, yang keempat adalah budaya politik, yang kelima adalah kebebasan sipil. Nah, terakhir itu yang budaya politik dan kebebasan sipil dalam penilaian The Economics itu Indonesia paling rendah, Mas. Soal budaya politik bahkan angkanya 4% sekian. Nah, dari 5 indikator indeks demokrasi ini total semua angkanya 6,7%. Ini kalau bahasanya Prof. Sulis ini kalau kasih nilai mahasiswa dengan angka 6,7% itu berarti nilainya C, Mas. Ya. Jadi turun begitu ya, cenderung turun ya. Kita C. Ya, baik. Kalau kita bentangkan dalam terminologi demokrasi, ada namanya demokrasi penuh, ada namanya demokrasi cacat, ada namanya demokrasi otoriter, maka kita masuk pada kategori demokrasi cacat. Baik, ini sudah masuk ke demokrasi yang tidak dibeneri, ini bisa masuk demokrasi otoriter. Baik, ini demokrasi cacat sudah masuknya kalau tidak dibenahi, tidak segera diperbaiki, maka masuk ke demokrasi otoriter begitu. Saya mau tanya ke Prof. Sulis kalau gitu. Kalau tadi kata Pak Ali ini nilainya C kalau anak kuliahan, betulkah nilainya ini udah C atau justru seperti apa nih, Prof. Sulis?
Ya, saya melihatnya betul itu dan kami takut apalagi nanti setelah pemilu ya, bila hasilnya itu tidak mendapat legitimitas publik, maka akan bisa kemungkinannya ya diatasi dengan eh, cara-cara yang otoriter gitu. Kami takut itu menjadi kenyataan karena arahnya sudah ke sana. Hmm, tapi begini, kalau melihat respon tadi dari Presiden begitu yang mengatakan, ya itu kan hak berdemokrasi. Secara tidak langsung Presiden sudah menyatakan bahwa ya sudah kampus-kampus boleh bersuara. Tapi apakah respon tadi yang benar-benar diharapkan oleh pihak kampus, khususnya pihak UI misalnya? Ya, saya nggak bisa mengatasnamakan UI, tapi secara pribadi saya mengatakan bahwa responnya itu sangatlah normatif. Sebetulnya yang diharapkan lebih dari itu. Mengapa harusnya menjadi otokritik bagi diri sendiri? Mengapa kampus-kampus itu bersuara? Dan saya kira sebentar lagi akan lebih banyak lagi kampus yang akan bersuara. Prof. Sulis, kalau ini memang dikatakan sebagai ujian mahasiswa begitu dan nilainya adalah C, lalu bagaimana kemudian kita bisa merevisi agar nilai demokrasi ini tidak stagnan di C atau justru cenderung turun? Nanti saya akan tanyakan usai jeda berikut ini, saya juga akan tanyakan ke Pak Ali karena tadi sudah sedikit menyinggung soal elektoral. Apakah dengan adanya aksi protes seperti ini dan juga gelombang petisi sejumlah kampus berpengaruh terhadap elektoral paslon tertentu? Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah pemirsa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kampus itu sekarang kebebasannya kurang ya, sudah menjadi politis ya. Kalau dulu zaman saya, meskipun yang berkuasa Orde Baru, tapi kampus itu masih sangat dihargai. Nah sekarang ini kampus sudah lebih politis, sehingga di dalamnya menjadi resah, campur tangan politik ke dalam terlalu jauh, sehingga kampus selalu bergerak sendiri sekarang kan. Dan sudah mulai ya biarkan aja, ini namanya demokrasi kan. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Sulis. Prof. Sulis, tadi Mahfud MD mengatakan bahwa kampus-kampus di era sekarang ini sudah sedikit banyak mendapatkan intervensi politik. Kalau memang sudah kampus-kampus ini sudah banyak terkena intervensi politik, apakah kemudian ini susah bagi kampus-kampus untuk lebih garang bersuara untuk bisa memperbaiki demokrasi, atau dalam tanda kutip ikhtiar kita untuk merevisi nilai demokrasi kita agar tidak stagnan di C tadi, kalau ibarat ujian begitu Prof. Sulis? Ya, secara filosofis kan memang ilmuwan itu harus menanggapi apa yang disuarakan, dikeluhkan oleh warga masyarakat ya, persoalan-persoalan berat hari ini. Itu menjadi kewajiban moral kami untuk bersuara. Tadi yang disampaikan Pak Mahfud ada benarnya, karena misalnya di perguruan tinggi negeri itu kami memang sungguh pun statusnya otonom ya, PTNBH itu kan perguruan tinggi yang diberi status otonomi, tetapi banyak sekali intervensi dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan, pengaturan-pengaturan yang sangat memberikan dosen itu limitasi gitu, sangat disibukkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan administratif, birokrasi, sehingga bahkan untuk membaca dan melakukan penelitian yang sangat signifikan dengan keilmuannya sendiri yang membutuhkan waktu dan konsentrasi banyak itu tidak bisa gitu, karena harus menjalankan macam-macam borang yang harus diisi ya. Nah itu betul dalam hal ini, jadi memang intervensi pemerintah dalam kampus itu besar sekali. Dan yang kedua adalah soal politik akademik, di mana rektor itu 35% suaranya ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan. Jadi kalau kampus menginginkan si A jadi rektor, suara pemerintah ke B, maka yang akan jadi adalah B. Dan itu sudah ada beberapa kasusnya di mana sivitas akademikanya menjadi kurang berkenan begitu. Baik, jadi Prof. Sulis, Anda mau mengatakan ada intervensi politik, ada kekuatan besar dari pemerintah begitu untuk mengintervensi guru-guru besar dan juga rektor atau sivitas akademika kampus, terutama untuk kampus negeri?
Iya, memang begitu keadaannya. Boleh ditanya sama teman-teman Baik. dari Sabang sampai Merauke. Baik, itu realitanya yang dianggap kejadian begitu. Tapi tidak hanya itu. Kemarin yang juga menarik pada saat UI menyampaikan suaranya, Prof. Kris Hasuti ini juga menyatakan ada intervensi dalam bentuk WhatsApp yang dianggap ini adalah salah satu alumni dari UI. Nah, ini bisa dijelaskan bentuk intimidasi yang didapatkan lewat pesan percakapan ini seperti apa, Prof. Sulis? Ya, sebenarnya percakapan yang menolak deklarasi ini banyak sekali dari kalangan kampus juga ya, dari kalangan alumni, karena mereka bilang kok kampus seperti mahasiswa demo-demo di jalan gitu ya. Mereka kurang mengerti apa filosofi dari keberadaan para ilmuwan di kampus. Kita itu adalah lembaga yang memiliki kebebasan akademik, ilmuwan yang memiliki kebebasan akademik, dan juga ada in the heart of society. Kami itu ada di jantungnya masyarakat, sehingga kami salah kalau kami tidak menyuarakan kegelisahan dan keresahan masyarakat, terutama hari ini adalah di dalam menjelang pemilu, di mana penyelenggara negara sendiri yang melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat masif. Gitu. Tapi ya penyelenggara negara kemudian pemerintah yang tadi Prof. Sulis sebutkan secara spesifik ini siapa? Bahkan termasuk tadi yang WhatsApp itu siapa sebenarnya? Dari kalangan mana atau backgroundnya apa? Banyak Mas, banyak. Itu kan juga selalu mengatakan bahwa kampus itu jangan mengkritik pemerintah. Bahkan kemarin saya udah melihat ada kampus-kampus yang menjadi counter dari gerakan kami ya, mereka mendukung pemerintah. Itu sesuatu yang sangat tidak seharusnya semacam itu, karena ilmuwan itu memang harus mengkritik. Ilmuwan, budayawan itu tugasnya memang menjadi balancing power di dalam pemerintahan. Saya kira itu. Jadi segala macam pendapat-pendapat yang menghambat kami itu tidak kami perhatikan. Kami akan jalan terus. Gitu. Artinya banyak dari berbagai elemen termasuk pemerintah dan juga background lainnya begitu yang ikut mengintervensi dalam tanda kutip. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, ini masih nyambung dengan pernyataan kemarin dari Istana. Pak Ari Dwi Payana langsung menyatakan ya wajar-wajar saja kemudian ada pertarungan opini, kemudian ada strategi dari partisan begitu. Ini kan secara tidak langsung menganggap sebagai kampus-kampus ini seperti partisan begitu. Ada sisipan politik atau seperti apa makna yang Anda tangkap dari pernyataan Istana kemarin? Ya, jadi kampus itu pilar penting dalam konteks sosial masyarakat. Jadi kalau boleh saya katakan kampus adalah penjaga kebenaran dalam suatu masyarakat, rujukan. Karena kalau disampaikan tadi Prof. Sulis bahwa balancing power, saya sepakat kampus itu penyeimbang dari kekuasaan. Bahkan kalau kita misalkan trek ke belakang, beberapa rezim-rezim otoriter itu yang menggulingkan ya jantung utamanya ya dari kampus gitu. Kampus adalah ruang sivitas akademik menyuarakan kebenaran, itu satu. Yang kedua tadi terkait efek elektoral, karena saya harus menganalisa aspek itu ya, karena kebetulan gelombang petisi moral ini disampaikan di tahun politik ya, di injury time, di last minute menjelang pencoblosan, pasti saya sampaikan tadi punya resonansi politik begitu. Nah, apa kemudian resonansi politiknya? Resonansi politiknya adalah legitimasi Presiden Jokowi. Ini soal legitimasi ya. Nah, kalau kemudian Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara itu delegitimasi ya, nah ini berbahaya. Catatan saya begini, Presiden Indonesia itu bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, beliau itu adalah kepala negara. Menurut saya sebagai kepala negara ketika sudah dilantik menjadi presiden, beliau sudah bukan lagi politisi, beliau adalah seorang negarawan. Bedanya politisi dengan negarawan adalah kalau politisi memikirkan soal election, soal pemilu mendatang, tetapi kalau negarawan harus memikirkan tentang generasi yang akan datang. Nah, begitu Presiden Jokowi dalam masuk sebagai presiden, beliau adalah kepala negara. Kepala negara harus berdiri di atas semua golongan. Kepala negara harus netral. Meskipun ini agak debatable, tapi beliau itu
presiden ya yang punya dua posisi sekaligus. Baik. Seorang kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara. Nah, itu Mas menurut saya. Nah, kemudian karena soal desakan dari kampus ini adalah seruan moral, nah menurut data kita ada 3 isu sebenarnya, Mas. Kalau isu ini kemudian menggelinding, ya punya efek resonansi, itu juga sedikit banyak akan berefek kepada elektabilitas seorang capres. Ya. Nah, karena harus diakui Jokowi itu sekarang adalah mega influencer. Ada nama influencer, ada namanya mega influencer. Sebagai mega influencer, ketika Presiden Jokowi propertinya turun, yang saya sampaikan tadi itu akan punya efek kepada pasangan yang didukung Presiden Jokowi hari ini. Ya. Nah, itu sebenarnya artinya, yang kemudian menurut saya harus di-highlight. Ya, efek elektoral itu nyata adanya ketika memang Presiden Joko Widodo atau yang mewakili sebagai pemerintah, sebagai negara terus-terusan berperilaku mempertunjukkan adanya penyimpangan demokrasi di masyarakat. Tapi karena waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita kupas. Tapi intinya sebenarnya semua masyarakat, terutama akademisi, guru-guru bangsa, guru-guru besar ini menginginkan adanya perbaikan demokrasi, adanya kecurangan politik yang bisa diselesaikan begitu, karena demokrasi ini bukan hanya sekedar menjelang pemilu, tapi nantinya adalah terkait dengan gagasan bangsa yang harus kita jaga sampai ke kehidupan berikutnya untuk kehidupan bangsa ke depan. Terima kasih Prof. Sulis, terima kasih Pak Ali atas insight-insightnya. Semoga kritik dari kita ini bisa benar-benar didengarkan dan kemudian demokrasi kita bisa sembuh atau baik nilainya. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.